Oke, baik. Jadi di sini kita akan sedikit menjelaskan terkait teknis pelaksanaan UPK besok ya. Gimana untuk paket C khusus ya, untuk paket C. Berarti nanti untuk kelas 12 ya, yang nanti harus sudah mulai persiapan. Nah, jadi yang pertama, nanti ujian itu akan dilaksanakan di PKBM Manunggal Nusantara Cyber School ataupun PKBM MNC yang bertempat di Jalan Sinar Kemala nomor 21, RT 2, RW 2, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Nah, untuk peserta ujian menggunakan seragam atasan putih dan juga bawahan hitam ya. Nah, ini mohon diperhatikan teman-teman yang besok berangkat ke PKBM untuk menggunakan seragam atasan putih dan bawahan hitam. Yang ketiga, nah ini untuk teknik pelaksanaan ujiannya, setelah ini akan kakak sampaikan ya, terkait cara loginnya gimana nanti dan lain-lain. Nah, seperti itu, nanti jika ada informasi yang belum disampaikan akan menyusul ya infonya. Oke, nah jadi langsung aja sekarang ke teknis pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraannya itu seperti apa. Oke, kakak ini stop share dulu, share screen. Oke, nah yang pertama yang teman-teman harus lakukan ya, nah nanti teman-teman login ke halaman pkbmmnc.sch.id. Nah, nanti langsung aja klik kunjungi websitenya ya. Nah, di sini nanti tampilannya seperti ini. Setelah ini teman-teman klik yang setara daring. Nah, di sini di bagian setara daring ada pilihan paket A, paket B, dan paket C. Karena untuk besok UPK-nya itu hanya khusus untuk paket C, nah jadi kakak langsung langsung ke paket C aja ya. Nah, di sini di paket C, klik. Oke, nanti langsung akan terhubung ke setara daring. Nah, setelah ini teman-teman login sesuai dengan akun yang sudah kita gunakan selama pembelajaran di semester ini. Jadi akunnya tetap sama seperti akun pembelajaran di UPK ini. Nah, silakan nanti teman-teman masukkan akun teman-teman ya, yaitu username-nya itu menggunakan NISN masing-masing. Nah, misal kakak menggunakan ini ya untuk siswa. Oke, masuk. Nah, nanti ini akan muncul halaman utama seperti ini. Kalau teman-teman besok datang ke PKBM, itu ujiannya akan menggunakan ini ya, komputer. Jadi teman-teman insya Allah lebih mudah kalau memang besok datang ke PKBM. Nah, makanya diutamakan ujiannya harus datang ke PKBM, kecuali yang memang sangat mendesak tidak bisa hadir. Nah, setelah ini, setelah teman-teman masuk ke sini ya, lalu klik gabung kelas. Oke, nah di sini masukkan kode kelas. Nanti yang berupa file PDF-nya nanti kakak kirimkan ya. Nah ini kita langsung praktek aja dulu. Sekarang setelah ini masukkan kode kelas. Misal yang paket C IPA itu kode kelasnya 9 AINFM ya. Nah ingat-ingat, tapi nanti kakak share ulang juga kok. 9 AINFM. Nah nanti bergabung. Nah setelah ada tulisan berhasil ya, klik OK. Nah teman-teman di sini udah ada lihat daftar mata pelajaran yang akan diujiankan ya. Nah, misal besok ada PKN, pendidikan agama, ada di sini ada yang agama Islam, ada agama Kristen juga. Nah, nanti silahkan tinggal dipilih dan juga ada yang bahasa Indonesia. Jadi besok ada 3 pelajaran ya. Ingat-ingat ada pendidikan agama, Islam maupun Kristen. Nanti ada pendidikan kewarganegaraan. Setelah itu dan yang terakhir di sesi 3 ada bahasa Indonesia. Nah, kalau misal besok jadwalnya di jam pertama itu pendidikan agama ya. Misal kakak klik yang pendidikan agama Islam. Klik aja. Nah, nanti di sini ada muncul UPK Pendidikan Agama Islam, ya. Setelah ini langsung klik buka.
Oke, lah untuk yang pilihan ganda, teman-teman klik di penilaian ya. Nah, di sini di penilaian, ini nanti teman-teman di sini. Lalu untuk yang apa esai, nanti teman-teman klik yang penugasan. Nah, ini ternyata masih ada yang kosong ya. Coba kakak klik mata pelajaran lain, PKN. Nah, misal di PKN. Nah, di sini udah ada UPK Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu dibuka, klik penilaian. Nah, di sini udah ada pilihan ganda ya. Nah, klik pilihan ganda. Oke. Nah, di sini harus silahkan menghubungi tutor itu kode ujiannya ya. Jadi besok langsung aja nanti ada itunya kok. Nah, jadi di sini ada petunjuknya, berdoalah ya terlebih dahulu dan lain-lain. Nanti kerjakan soal dengan jujur. Nah, nanti langsung masuk ke ruang ujian. Nah, di sini ada tenggat waktunya, teman-teman. Nah, ini hanya bisa dikerjakan pada tanggal 21 Maret 2022. Jadi kalaupun teman-teman nanti mau coba-coba untuk buka ya, untuk buka hari ini mungkin mau lihat soalnya dulu itu nggak bisa. Nah, terus untuk waktu pengerjaannya itu untuk pilihan ganda ada 75 menit dengan jumlah soal 35 soal. Nanti di esai atau esai itu ada di penugasan ya. Nah, di sini esai juga sama, itu waktunya 45 menit tapi hanya 5 soal. Nah, di sini ada keterangan belum dapat mengerjakan. Nah, seperti itu. Jadi, misal besok untuk PKN itu kan jadwalnya pukul berapa ini kakak lupa. PKN jadwalnya pukul 10 sampai pukul 12. Nah, jadi teman-teman manfaatkan waktu tersebut ya untuk mengerjakan dua jenis ujian ini. Jadi ada ujian pilihan gandanya dan juga ujian yang isainya. Nah, cuman di sini dibuat 75 menit, yang di esai dibuat 45 menit. Jadi kalaupun teman-teman misal mengerjakan pilihan ganda itu selesai dalam waktu 1 jam. Nah, kan teman-teman masih punya waktu 15 menit. Itu nggak bisa dipindah ke yang isai ya. Jadi waktu isai dan waktu apa pilihan ganda itu masing-masing satu-satu. Jadi nggak bisa waktunya nggak bisa ditambahkan gitu ya. Misal waktunya masih sisa nih, lalu mau ngerjain esai itu nggak bisa. Jadi waktunya tetap yang ini 45 menit. Yang pilihan ganda juga 75 menit. Nah, nanti langsung masuk ke ruang uji. Nah, nanti kode ujiannya apa nanti bakal dikasih tahu besok ya. Oke, seperti itu kurang lebih nanti gambarannya ya. Kalau pilihan ganda ya teman-teman tinggal klik pilihan ganda seperti biasa ya. Pilih A, B, C ataupun apa jawabannya sesuai yang benar. Cuman kalau yang esai ini teman-teman harus mengetik langsung ya. Mengetik langsung biar cepat. Jadi nanti triknya teman-teman mengetik langsung di jawabannya. Misal kakak kasih contoh itu persis seperti teman-teman mengerjakan tugas biasa. Paket B kelas 7 misal. Mata pelajaran apa ya? IPA misal. Nah, di sini ada modul 4. Kakak contohkan dulu ya cara mengerjakannya di penugasan. Nah, di sini kan ada soal. Nah, persis nanti cara mengerjakannya itu apa? Klik lihat tugas. Oh, ternyata waktunya udah habis yang jadi nggak bisa. Nah, jadi teman-teman biasanya itu nggak scroll dulu ya. Jadi bilang kok nggak ada Kak tempat jawabnya di mana. Nah, jadi teman-teman harus scroll dulu ke bawah. Jadi pas ini nanti klik kerjakan. Nah, di ruang bawahnya itu biasanya muncul kolom untuk teman-teman mengerjakan. Ya, jadi seperti itu. Itu untuk yang jenis soal isainya. Oke, kita kembali. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah cukup jelas ya untuk teman-teman yang paket C yang akan mengerjakan UPK besok. Jadi silahkan nanti seperti yang kakak sampaikan, besok datang tepat waktu ya ke PKBM MNC. Tadi di Jalan Sinar Kemala nomor 21 di Pamulang, Pamulang Barat ya, Kota Tangerang Selatan. Nah, setelah itu nanti silahkan mengikuti arahan yang ada di sana ya. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk tetap membawa gadgetnya ya, supaya nanti mungkin
bila mana nanti di sana komputernya nggak cukup, teman-teman udah punya persiapan. Ataupun yang punya laptop di rumah boleh dibawa juga. Ya, seperti itu. Oke, kakak stop dulu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait pelaksanaan UPK khusus ya. Silakan yang ingin bertanya. Apakah sudah jelas ya penjelasan dari kakak? Iya, Jelas, silakan. Kak. Teh Deva, ada yang ingin ditanyakan? Kak, kalau equation gimana jawabnya ya? Equation gimana? Yang rumus? Iya, kayak rumus-rumus gitu, Ya, simbol. kalau kalau misal teman-teman kesulitan nanti menggunakan equation di setara daring ataupun saat mengisinya, cara simpelnya itu teman-teman mengerjakan di kertas. Biar nggak usah ribet ya, teman-teman mengerjakan di kertas, lalu teman-teman foto. Nah, nanti teman-teman langsung upload aja ya di roomnya. Jadi roomnya itu multifungsi teman-teman. Bisa teman-teman mengetik langsung ataupun bisa teman-teman insert file seperti halnya menggunakan Microsoft Word ya. Jadi kalau misal teman-teman ngetik biasa ya bisa, terus mau unggah foto juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi fleksibel, silahkan gunakan cara yang paling efektif ya untuk teman-teman mengerjakan soalnya. Ya, silahkan ada lagi? Kak mau nanya, Ya. itu yang ngetik pertama yang PKBM itu buat nyarinya namanya apa tadi saya nggak lihat itu. Oke. Untuk ini kakak klik ketikan di ini ya di kolom chat pkbmmnc.sch.id. Nanti kakak kasih filenya yang petunjuk pelaksanaan UPK, nanti kakak kasih filenya. Barusan itu hanya praktek jadi memang kakak lebih cepat ya. Jadi nanti ada petunjuk yang secara tertulis untuk teman-teman masuk ya. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup jelas mungkin kita udah bisa mulai persiapkan untuk pembelajaran ya. Ayo, silahkan tanyakan aja mumpung masih ini ya Zoom. Soalnya kalau di chat WA kakak jarang bales karena banyak sekali ya yang bertanya kalau di WA. Nah, makanya sekarang kalau di sini biar lebih efektif ya, silahkan tanyakan aja. Ya, Maaf, silahkan. Ya, Teh Devi silahkan. kalau ada uzur tidak bisa hadir, umpama sakit atau apa, bagaimana? Ya, baik. Ada pengganti? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk yang tidak bisa hadir untuk pelaksanaan UPK dan benar-benar terdesak ya, entah itu sangat dadakan, misal ada sakit, ataupun ada sesuatu hal yang memang benar-benar nggak bisa bikin berangkat ya, silahkan nanti teman-teman menuliskan surat izin ya. Kalau memang sakit, berarti yang menyatakan itu sakit adalah dokter. Nah, bila bisa menggunakan surat izin dari dokter. Nah, nanti ada prosedur lain ketika untuk melaksanakan ujiannya gimana. Apakah itu susulan, ataupun kalau setahu saya kemarin itu nggak bisa susulan ya. Jadi walaupun sakit mungkin bisa tetap mengerjakan tapi dari rumah. Nah, seperti itu. Oh, baik, Pak. Jadi silakan nanti yang memang nggak bisa hadir banget itu untuk bisa menuliskan surat izin ya. Kalau tanpa surat izin kami nggak bisa menerimanya itu. Oke. Baik, Pak. Itu kan hanya jika ya, Pak ya. Jika kita biar tahu. Siap. Afwan Pak, ada ini nggak? Ada remedial, misalnya nilainya kurang memenuhi standar. Oke, jadi kalau untuk UPK itu hanya ada satu kali ujian ya, jadi layaknya ujian nasional. Jadi kalau ujian nasional misal dulu ya, saya dapat ujian bahasa Inggris dapat nilai 6, kan itu udah nggak bisa dirubah ya kalau ujian nasional. Nah ini untuk UPK itu sistemnya juga sama seperti ujian nasional. Jadi nilainya itu nggak bisa dirubah, tapi nanti untuk nilai yang akan diinput pada ijazah itu merupakan nilai yang sudah akumulasi dari ujian modul, lalu ada ujian semesteran biasanya ya. Nah, jadi kalau yang di ijazah itu nanti nilai akumulasi. Tapi kalau untuk UPK itu nggak bisa ada remedi atau perbaikan. Itu udah nilai tetap ya untuk UPK-nya.
berapa tahun yang lalu itu ada Pak remed SMA, tapi ya SMA ujian nasional itu berapa tahun yang lalu? Enggak, Anak saya kalau saat kuliah. ini masih belum ada info ya Ya, terkait baik. remedial ataupun mengulang ataupun apa ya. Saat Ya, ini masih belum ada. Mungkin nanti kalau memang ada kami infokan ya. baik. Makasih Pak. Nggih, sama-sama. Ada yang lain? Maaf mau tanya, Ya, silahkan. kalau misalnya yang di luar kota Tangerang itu gimana Kak? Kalau yang di luar kota Tangerang juga teman-teman sangat diusahakan ataupun diwajibkan untuk tetap hadir ya. Nah, jadi kemarin juga udah ada teman-teman yang di luar kota Tangerang berangkat juga. Karena begini, kalau teman-teman melaksanakan ujiannya di rumah ya, kita juga nggak bisa mengawasi dengan baik ya. Nah, mungkin nanti kalau memang teman-teman benar-benar nggak bisa berangkat karena jauh ya, akan ada prosedur lain. Misal teman-teman harus ujiannya juga menggunakan Zoom. Jadi teman-teman tetap Zoom, nanti sambil mengerjakan soal. Nah, itu harus punya 2 perangkat juga. Misal ada laptop, ada HP. Itu kan mungkin lebih ribet ya. Apalagi yang mungkin hanya ada perangkat satu perangkat doang, itu kan akan susah gitu. Tapi maaf Pak, kalau dari Bekasi itu bisa 2,5 jam itu loh Pak, sana. Bolak-balik udah 4 jam, bisa kayak orang keluar kota. Apalagi kalau ujiannya beberapa hari. Iya, ya memang prosedurnya seperti seperti itu ya. Jadi kami juga nggak bisa gimana-gimana karena sudah peraturannya seperti itu. Kalau memang benar-benar tadi nggak bisa hadir, silahkan aja buktikan dengan surat izin. Nanti akan ada prosedur ujian online yang mana itu akan diawasi juga tetap, tapi via Zoom ya. Nah, untuk pengawasan dan itu peserta harus menyiapkan perangkat tambahan. Kayak misal ada perangkat untuk mengerjakan soalnya, lalu ada perangkat juga untuk video aktif ya. Jadi selama ujian harus menyalakan video dan diawasi. Dan Ya, menurut ya seperti itu. Jadi silahkan aja kalau memang nggak bisa hadir dan jauh ya, silakan ya. aja ajukan, nggak bisa dengan menggunakan surat ya. Nanti akan kami siapkan juga ujian online-nya dengan ya itu, tapi peserta harus menyiapkan alatnya sendiri. Iya, mungkin untuk perangkatnya lebih detail gitu Pak ya, perangkatnya apa aja Kayak gitu. misal ya, kalau memang nggak ada laptop, harus ada 2 HP minimal. Oh Jadi iya, yang 1 HP itu digunakan untuk Zoom, untuk menyalakan monitor. kamera. Ya, baik Nah, Pak. 1 HP lagi untuk khusus mengerjakan ujian. Nah, Iya, soalnya baik. kalau hanya 1 perangkat mengerjakan ujian sambil Zoom itu nggak bisa ya. Jadi Ya, susah paham. nanti. Ya, seperti itu. Paham. Iya, iya Oke. untuk ini aja mengantisipasi. Kadang karena jalan jauh kan bisa jadi stres juga Iya, ya Pak. betul, betul. Heeh. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Ya, seperti itu ya. Ada lagi? Maaf, kalau posisinya kerja gimana Kak? Kalau posisi kerja kita udah nggak bisa ini ya, nggak bisa, sebenarnya bukan nggak mau tahu, kita memang juga paham sebenarnya terkait teman-teman yang memang punya pekerjaan ya, terlebih kan ini pendidikan kesetaraan gitu, pasti banyak teman-teman yang udah bekerja. Cuman memang kami dan dari dinas pun, dari pusat itu juga kami udah menyampaikan hal ini gitu, kalau banyak siswa yang memang bekerja dan lain-lain. Nah, tapi dari sana juga tanggapannya, ya silahkan, kerja kan bisa izin. Ini kan pelaksanaan ujian itu hanya istilahnya seumur hidup sekali gitu. Kalau untuk ini, jadi mungkin bisa, ya tadi, bisa menggunakan surat izin, silahkan. Masa nih teman-teman ada ujian dan juga ada kerja. Masa ujiannya yang izin, kerjanya yang lanjut. Nah, jadi silahkan ya. Berarti kan harusnya kerjanya yang izin, ujiannya yang ikut gitu. Seperti itu ya. Jadi silahkan, kalau itu kami udah pertanyaan dari lama ya sebenarnya, dan kita juga nggak bisa gimana-gimana ya. Karena ujian itu kan sifatnya wajib. Teman-teman itu kan di sini sekolah ya. Jadi kita itu walaupun pendidikan kesetaraan, mohon ini ya. Jadi kita bukan jual beli ijazah teman-teman. Kalau jual beli ijazah kita ikut pendidikan kesetaraan, nanti tahu-tahu lulus, tahu-tahu punya ijazah. Nah, tapi ini nggak bisa. Jadi kita harus tetap mengikuti pembelajaran, kita harus tetap mengikuti ujian, biar benar-benar setara sama yang sekolah formal. Nah, seperti itu. Ya, Makasih Kak. oke. Silakan, ada lagi?
Kayak gini Pak, saya kebetulan kan laptop saya rusak. Iya. Cuman saya masih ada komputer di rumah. Makanya kemarin saya kan sempat ke lokasi itu kan saya udah buru-buru. Emang makan waktu lama banget. Iya, memang. Kebetulan kemarin saya lagi bawa mobil, jadi lebih tambah parah lagi. Kalau misalnya taruhlah saya bikin surat terus habis itu ngerjain dari rumah, jadi kan otomatis saya bisa pakai komputer ya. Iya, betul. Itu nanti sistem Zoom-nya kayak gimana? Maksudnya apakah dihadapin ke saya? Apa harus diliatin nih komputernya juga saya ngerjain apa gimana ya? Ya, yang penting itu perangkat ya, perangkat yang digunakan untuk mengerjakan sama muka itu kelihatan ya. Jadi kan kalau kita harus melihatin apa yang dibuka di komputernya itu apa kan itu sangat sulit ya. Jadi yang penting tuh teman-teman kelihatan lagi mengerjakan. Jadi ada perangkat yang digunakan untuk mengerjakan sama muka teman-teman. Dan teman-teman selama waktu itu nggak keluar ataupun keluar dulu, ditinggal dulu atau kemana. Itu kan yang paling diantisipasi itu. Jadi saat ujian online kan makanya harus ada kamera. Yang penting tuh teman-teman nggak istilahnya keluar ataupun ke belakang dulu kemana cari jawaban atau apa kan. Yang penting teman-teman kelihatan sedang mengerjakan selama waktu yang ditentukan. Iya, soalnya kalau misalnya tadi saya mikirnya kalau misalnya taruhlah saya pakai HP nih buat Zoom-nya, terus habis itu kan komputernya kelihatan, ya ujung-ujungnya yang sana juga ngelihatnya cuma punggung saya sama komputer Iya, doang. makanya. Iya. Jadi yang penting kelihatan sedang mengerjakan. Itu sih. Kalau kita harus melihat juga apa yang sedang dikerjakan kan itu sangat susah ya. Nah, makanya kenapa teman-teman harus datang ya seperti itu. Tapi kalau memang kendalanya itu tadi jauh, ya solusi pertama ada juga teman-teman yang mungkin mencari penginapan ya yang terdekat atau mungkin ada yang sangat sulit itu teman-teman ada juga yang menginap di sekolah. Tapi kalau memang solusi terakhir ya itu tadi ujian online tapi tetap harus diawasi ya. Oke, seperti Iya, itu. soalnya kemarin saya datang sempat nanya tentang penginapan juga malah dibilang rektor. Waduh. Ya, ya. Oke, ada lagi? Kak, kalau kayak mau izin ke toilet sebentar gitu gimana? Mungkin nanti di Zoom-nya bisa aja di chat ya di Zoom-nya. Yang penting jujur sih. Jadi kita juga kalau memang teman-teman sudah ada niat curang ya, walaupun kita jaga seketat mungkin tetap bakal terjadi curang ya. Tapi kalau memang kita jujur, kita udah nggak ada niatan sama sekali untuk curang, insya Allah tanpa pengawasan yang begitu ketat juga kami insya Allah percaya deh sama teman-teman semua. Ya, jadi silahkan jangan khawatir dengan nilai ya. Jadi insya Allah kalau teman-teman mengikuti prosedur ini dengan baik, mengikuti ujian, itu sudah pasti lulus. Dan untuk nilai yang di ijazah, itu kan nilai akumulasi juga dari teman-teman nilai-nilai yang teman-teman ikuti ujian modul dan ujian lain-lainnya gitu. Jadi nggak hanya nanti UPK doang yang ada di ijazah. Jadi jangan khawatir untuk nilainya takut jelek atau gimana gitu. Jadi yang penting teman-teman jujur mengikuti prosedur ini dengan baik ya, insya Allah pasti nanti mengikuti. Ya seperti itu. Kak, ya. Kalau nilai PR dimasukin juga nggak buat jadi nilai akhir? Ya, jadi kayak nilai tugas-tugas ya, yang biasanya kan ada tutor yang ngasih tugas di secara daring. Nah, itu juga masuk ya. Jadi diakumulasikan diakumulasikan ke nilai rapot. Nah, nilai ujian modul juga diakumulasikan ke nilai rapot. Nah, jadi nanti kumpulan dari nilai rapot-rapot itu dari semester dari kelas 9, 10, 11, 12. Nah, itu kan nanti diakumulasikan jadi satu. Jadi insya Allah nilainya pasti lebih baik ya, seperti itu. Tapi jadi maksudnya ntar nilai yang kita dapetin itu cuma satu doang, apa dibagi-bagi ini nilai UPK, ini nilai ujian UTS gitu-gitu? Enggak, kalau di ijazah itu udah nilai rata-rata ya. Kalau di ijazah udah nilai jadi satu. Cuman nilainya ada nilai keterampilan sama nilai pengetahuan. Kalau pengetahuan itu berarti nanti dari nilai kayak PR, tugas-tugas, ujian itu masuknya ke pengetahuan. Nah, nanti kalau nilai keterampilan itu ada ujian praktek memang yang belum disampaikan ya terkait itu. Jadi cuman ada dua nilai ya.
Yang pertama, kalau yang di ijazahnya 3 sebenarnya. Yang pertama KKM. KKM itu kan untuk menunjukkan berapa batas minimalnya ya. Nah, selanjutnya ada nilai pengetahuan. Nah, kalau nilai pengetahuan ini nanti yang teman-teman dapatkan dari rapot juga, nilai ujian modul dan lain-lain. Nah, nanti yang ketiga itu nilai keterampilan. Seperti itu. Untuk yang datang ke PKBM ada nilai tambahan nggak? Enggak, jadi sama ya. Jadi walaupun yang ke PKBM ataupun mengerjakan di rumah, nilainya juga tetap sama ya. Tapi ya diharapkan memang tetap bisa ke PKBM ya untuk hadir. Seperti itu. Oh, Kak, kalau yang ujian praktek buat hari Rabu sama Kamis, itu kalau ada butuh bahan-bahan bahan-bahan ujian nggak? Misalnya kayak seni budaya butuh alat apa gitu. Soalnya kalau ada biar cepet diurusin gitu, Kak. Iya, siap. Nanti mungkin kakak sampaikan setelah ini ya untuk teknis pelaksanaan ujian prakteknya gimana. Karena dari tutornya juga belum menyampaikan ya. Nah, insya Allah segera kami sampaikan. Kalau yang tahun lalu itu kalau nggak salah ya yang apa seni budaya itu tahun lalu itu membuat kayak kerajinan gitu dan itu dibuatnya di rumah boleh dibuat di rumah nanti ke sekolah tinggal dibawa aja ataupun dikumpulkan video pembuatannya dan lain-lain. Nanti mungkin biar lebih ini bahan-bahan yang perlu disiapkan insya Allah bakal segera disampaikan. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang lain mungkin? Terakhir Pak, kayaknya boleh. apa namanya? Saya mikir kalau misalnya ngerjain di rumah terus habis itu ada pertanyaan kayak gitu, soalnya otomatis kan nggak sama kayak kalau di sana. Itu apa namanya ngomongnya lewat Zoom-nya aja gitu, minta perhatian, minta bantu yang kayak misalnya ini kayak gimana kayak gitu aja. Maksudnya dalam hal mengerjakan soal atau teknis ya? Iya maksudnya misalnya ada yang kurang jelas apa kayak gimana atau ya Oke. kita Iya, nggak tahu jadi ya. Soalnya kan langsung kita juga nggak tahu ya betul. tugasnya kan otomatis ya. Kita nggak tahu ujiannya. Siapa tahu ada yang nggak jelas atau kitanya bingung apa kayak gimana kan otomatis pasti nanya. Oke. Kalau yang di tempat itu langsung aja tanyakan sama pengawasnya ya. Nah, kalau yang Zoom juga langsung aja tanyakan sama pengawas yang ada di Zoom ya. Jadi boleh via chat Zoom ataupun open mic langsung. Seperti itu ya. Kalau misal ada soal yang nggak jelas ataupun soalnya kurang dan lain-lain. Oke. Oke. Cukup insya Allah ya teman-teman. Atau ada lagi? Oke, kalau cukup mungkin untuk sosialisasinya. Oh, permisi mau nanya Pak. Ya, silahkan. Ini kalau ujiannya ini di rumah, tapi kan saya lagi di kampung kan. Terus ujiannya di rumah bisa kan saya ada komputernya, ada handphonenya. Jadi saya kalau di pengawasan mungkin pakai Zoom bisa kan? Ya, bisa. Bisa Andri bisa. Ya, jadi udah disampaikan juga ya tadi di awal ya. Bagi yang memang teman-teman nggak bisa hadir dan posisinya sangat jauh, nggak bisa hadir, silahkan teman-teman menunjukkan surat. Prosedur pertama ya, menunjukkan surat. Nah, setelah itu teman-teman nanti bakal diberikan prosedur untuk pelaksanaan ujian online-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Insya Allah cukup jelas ya. Nah, nanti kakak share untuk video rekaman sosialisasinya ini di YouTube-nya PKBM MNC ya. Jadi yang teman-teman yang baru datang nih, yang ketinggalan sosialisasinya, nanti silakan bisa menonton video tayangan ulangnya di YouTube. Insya Allah itu aja ya kakak akhiri untuk sosialisasinya. Oke, kakak matikan dulu ya recordnya.